Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi penjelasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sesuatu yang sejujurnya sangat menarik. Kita akan melihat lebih jauh tentang pedoman KDIGO tahun 2024. Nah, ini bukan cuma sekedar pembaruan medis biasa ya, ini adalah pergeseran masif, sebuah lompatan kuantum dalam cara kita melindungi kesehatan ginjal. Kita bakal lihat gimana sains sukses mengubah pendekatan yang dulunya pasif jadi strategi pertahanan proaktif tingkat tinggi. Coba deh Anda bayangkan sejenak, bagaimana kalau kita bisa membangun semacam perisai energi di sekitar ginjal kita jauh sebelum kerusakannya terjadi. Kayak di film fiksi ilmiah kan? Alih-alih menunggu organ kita melemah, bayangkan kita bisa memasang perawatan proaktif ini sebagai perisai holografik yang saling mengunci rapat dan melindungi organ ginjal 3D yang bersinar dan rentan ini. Kedengarannya memang futuristik banget, tapi tahu nggak Anda? Sains di balik pedoman terbaru ini pada dasarnya melakukan hal yang persis sama langsung di tingkat seluler. Oke, jadi ini dia rencana cetak biru struktural kita hari ini. Mulai dari perubahan paradigma perawatan, fondasi gaya hidup dan diagnosis, pilar pertama inhibitor RAAS, pilar kedua inhibitor SGLT2, agonis NSMRA dan GLP-1, dan terakhir kita tutup dengan era baru nefrologi. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, perubahan paradigma dari reaktif ke proaktif. Secara historis, ginjal ini sering banget jadi organ yang rentan, dan kerusakannya itu diam-diam bisa terjadi selama bertahun-tahun. Di era lama, penanganannya cenderung reaktif. Dokter memantau pasien ibarat mengawasi jam pasir, cuma menunggu fungsi penyaringan ginjal atau EGFR turun drastis dulu baru ambil tindakan agresif. Tapi, coba perhatikan era baru ini. Kita udah nggak lagi pasif menunggu, kita beralih ke strategi proaktif dengan menerapkan 4 pilar farmakoterapi secara strategis. Ini benar-benar inovasi luar biasa yang lagi mengubah total peta nefrologi saat ini. Nah, lanjut ke bagian kedua. Fondasi kita, yaitu gaya hidup dan diagnosis. Sebelum kita bisa pasang perisai energi berteknologi tinggi tadi, arsitek manapun pasti setuju, kita harus bangun fondasi yang super kokoh dan berbasis bukti. Tanpa fondasi yang benar, pilar terkuat sekalipun bakal gampang runtuh kan? Pedoman KDIGO ini menetapkan aturan main yang jelas untuk mendiagnosis penyakit ginjal kronis, kelainan fungsi ginjal seperti albuminuria atau penurunan GFR harus terjadi secara konstan minimal selama 3 bulan. Diagnosis presisi inilah ibarat semen pertama yang kita tuangkan untuk fondasi pertahanan kita. Di samping diagnosis, ada juga fondasi gaya hidup. Ini krusial banget loh. Pedoman ini secara tegas menargetkan 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggunya. Ditambah lagi, asupan natrium harus dijaga di bawah 2 gram sehari. Nah, sebagai gambaran, 2 gram itu kira-kira kurang dari setengah sendok teh garam. Perubahan gaya hidup ini adalah jaring pelindung pertama biar ginjal kita nggak kerja lembur setiap harinya. Masuk ke bagian 3. Pilar pertama kita, inhibitor RAAS. Dengan fondasi yang udah kokoh tadi, sekarang waktunya kita mulai bangun perisai arsitektur bercahaya yang pertama. Pilar ini dibangun dari inhibitor RAAS, biasanya dari golongan ACE inhibitor atau ARB. Ini farmakoterapi yang emang udah mapan. Mekanismenya secara efektif menurunkan tekanan darah di seluruh tubuh. Dan yang lebih penting lagi, di dalam ginjal itu sendiri. Hasilnya, kebocoran protein atau proteinuria bisa berkurang drastis. Ini dia lapisan zirah dasar kita. Tapi ingat, perisai ini butuh kalibrasi yang sangat hati-hati biar tetap stabil ya. Pedoman ngasih protokol keamanan yang ketat nih. Pertama, kita harus berikan dosis tertinggi yang bisa ditoleransi pasien biar manfaatnya maksimal. Terus, sangat penting untuk tidak menggabungkan kelas obat ini satu sama lain, biar nggak jadi toksik. Dan di 2 hingga 4 minggu pertama pasca pemasangan perisai ini, pemantauan ketat terhadap tekanan darah, kreatinin, dan kalium itu hukumnya wajib, absolut. Oke, lanjut ke bagian 4. Pilar kedua, inhibitor SGLT2. Setelah perisai pertama aman dan stabil, kita pasang perisai kedua yang saling mengunci. Nah, disinilah teknologi medis kita jadi sangat mutakhir. Ini mewakili terobosan paling masif dalam dekade terakhir, inhibitor SGLT2. Awalnya obat ini cuma dikembangkan untuk diabetes, tapi sekarang, wow, kita tahu kalau obat ini bekerja dengan sangat brilian sebagai pelindung ginjal, terlepas dari apakah pasiennya punya diabetes tipe 2 atau tidak. Ini benar-benar penemuan yang mengubah aturan main. Dan poin-poin ini menjabarkan cara kerjanya secara mikroskopis.
Coba deh bayangkan aliran cairan yang bergejolak, turbulen, dan merusak di dalam tabung mikroskopis ginjal. Itulah yang disebut hiperfiltrasi patologis. Inhibitor SGLT2 bertindak menenangkan dan meredakan turbulensi tersebut, mengubahnya menjadi aliran yang teratur, tenang, dan ritmis. Obat ini menata ulang struktur seluler seperti filamen F-aktin, menyeimbangkan respon oksigen melalui HIV-1 alfa dan HIV-2 alfa, dan secara drastis menekan stres oksidatif. Jadi, ini bukan sekedar obat, ini adalah mekanisme perbaikan seluler tingkat tinggi. Kita masuk ke bagian 5, pilar ketiga dan keempat, enzim RA dan GLP-1. Struktur pertahanan kita sejauh ini udah lumayan kuat, tapi eits, kita belum selesai. Kita beralih ke dua lapisan baju besi futuristik terakhir kita. Pilar ketiga adalah NSMRA, dengan finerenone sebagai contoh utamanya. Ini adalah perisai yang didesain khusus buat mengunci perlindungan secara struktural, memberikan perlindungan ganda. Jadi nggak cuma melindungi ginjal dengan menekan albuminoria, obat ini secara simultan membentuk semacam kubah pelindung di sekitar jantung kita juga. Nah, coba perhatikan baik-baik angka 22% ini. Kalau kita lihat dari analisis kumpulan uji klinis besar, penggunaan finerenon sukses menurunkan risiko rawat inap akibat gagal jantung sebesar 22%. Loh, artinya apa? Artinya, selagi kita memberikan pelindung pada filter di ginjal, kita juga memastikan pompa utamanya, yaitu si jantung ini, tetap bekerja aman, kuat, dan pastinya nggak terbebani. Dan akhirnya kita sampai di pilar keempat, agonis reseptor GLP-1. Lapisan pelindung terakhir ini beroperasi secara sistemik. Obat ini nggak cuma aman buat meningkatkan kontrol gula darah dan bantu menurunkan berat badan, tapi secara signifikan bisa menurunkan risiko kematian dari segala penyebab dan mengurangi kejadian kardiovaskuler mayor. Pilar keempat ini secara harfiah menyegel seluruh cetak biru pertahanan kita jadi satu kesatuan yang solid. Bagian 6 dan bagian terakhir kita, era baru nefrologi. Ini membawa kita pada puncak penjelasan hari ini. Kalau kita gabungkan semua inovasi ini, artinya kita nggak perlu lagi pasif nunggu ginjal kita rusak. Mari kita lihat lagi cetak biru pelindung berteknologi tinggi ini. Langkah pertama, kita letakkan fondasi diagnosis yang presisi dan gaya hidup sehat. Langkah kedua, kita dirikan pilar pertama buat mengontrol tekanan dasar. Langkah ketiga, kita aktifkan pilar kedua untuk meredakan hiperfiltrasi tadi. Dan langkah keempat, kita kunci semuanya dengan pilar ketiga dan keempat untuk pertahanan kardiovaskular dan metabolik ganda. Bareng-bareng mereka ini ngebentuk sistem pertahanan sinergis yang paling tangguh terhadap penyakit ginjal kronis. Pada akhirnya, ini bukan cuma sekedar baca rentetan pedoman medis di atas kertas. Ini tentang umur yang diperpanjang dan kualitas hidup yang diselamatkan. Dengan keempat pilar ini membentuk perisai yang tak tertembus, kita sekarang ada di ambang era di mana kegagalan ginjal mungkin bukan lagi sebuah keniscayaan, melainkan kondisi yang sepenuhnya bisa dicegah. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan adanya cetak biru proaktif ini, bagaimana hal ini akan mengubah masa depan kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai? Sesuatu yang pastinya sangat layak untuk kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.